Sahabat-sahabatku semangat luar biasa, berjumpa kembali dengan saya Windy Dwi Winantio. Sungguh bersyukur pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyapa dan berbagi kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah subscribe dan sudah menonton video saya dan membagikan video-video saya kepada saudara-saudara yang lain atau sahabat-sahabatku yang lain juga. Tentunya ini sesuatu hal yang sungguh berharga dan sungguh luar biasa tentunya, karena hingga saat ini saya bisa mengupload video ini. Baik sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya sedikit membuat video dalam format yang berbeda. Yang biasanya saya memperlihatkan wajah saya, tetapi pada kesempatan kali ini hanya visual-visual yang tidak memunculkan wajah saya secara langsung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semuanya, kita bisa belajar bersama dan merenungkan sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita. Baik sahabat-sahabatku semangat luar biasa, ketika berbicara sebuah kehidupan tentunya kita tidak lepas juga dari sebuah rencana atau rencana yang sudah kita susun, baik dari rencana yang kecil maupun rencana besar, dan rencana-rencana lain mungkin yang secara tidak langsung maupun langsung dengan adanya situasi kondisi yang tidak memungkinkan ini sehingga menjadi gagal atau tidak terlaksana. Memang kita sebagai manusia ketika melihat suatu kegagalan atau ketidakberhasilan itu, kita cenderung merasakan suatu kekecewaan atau kesedihan yang sungguh mendalam, yang hanya kita berfokus kepada permasalahan itu sehingga kita lupa atau larut. Pertanyaannya memang, apakah bisa kejadian yang menyedihkan atau mengecewakan yang membuat kita itu tidak nyaman dicari positifnya? Tentunya ketika kita mau berusaha untuk belajar untuk menerimanya ini semua, pasti kita bisa memaknai itu dengan penuh makna yang jauh lebih positif. Artinya ketika kita memaknai sebuah kegagalan atau rencana-rencana ini tidak berhasil, kita mencari positifnya tidak hanya ya sudahlah, tetapi kita bisa melihat bahwa apa di balik ini semua yang dapat bisa saya rasakan, bisa saya petik, bisa saya maknai dari kegagalan-kegagalan ini. Memang semuanya sudah rugi, memang semuanya sudah gagal, semuanya sudah tidak mendapatkan untung sama sekali karena rencana-rencana itu tidak jadi dilaksanakan. Tetapi ketika kita mau melihat ini sebuah proses kehidupan yang harus dilalui, sebuah proses kehidupan yang harus dilewati, tentunya hal ini menjadikan kita untuk lebih bisa belajar dan belajar lagi terhadap proses kehidupan, bahwa proses kehidupan tidak hanya selalu nyaman, tidak hanya selalu enak, tidak hanya selalu berada di atas terus, tidak selalu berada di bawah terus. Semuanya akan naik turun dan berputar. Memang hal itu sulit untuk kita lakukan, tetapi daripada kita hanya memahami atau melihat semuanya itu hal buruknya atau hal yang tidak enaknya, alangkah baiknya kita bisa melihat ini semua dengan jauh lebih positif, dengan makna positif, dan kita sehingga bisa melakukan kedepannya untuk lebih positif lagi. Karena proses kehidupan terkadang kita abaikan bahwa di dalam kehidupan ini harus melalui naik atau turun atau datar, itu selalu berubah-ubah. Kita tidak bisa meminta seperti kita setting. Jadi kehidupan kita ini tidak bisa seperti kita setting. Kita pakai settingan seperti ini terus jalan terus seperti ini terus gitu.
itu tidak bisa. Karena proses kehidupan pasti ada naik turunnya. Jadi ketika kita mengalami sebuah proses kehidupan baik menyedihkan maupun menyenangkan, kita lihat bahwa ini memang harus kita lalui, bahwa ini harus kita lewati, bahwa ini harus kita jalani. Karena kita tidak bisa membuang ini semua dan tidak bisa meminta. Karena semuanya kita tinggal menjalani ini semua dengan baik. Baiknya seperti apa? Apapun kejadiannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita syukuri, kita maknai dengan penuh positif, kita maknai dengan pikiran yang positif, dan kita bersyukur. Karena ketika kita bisa mensyukuri setiap kejadian-kejadian itu, sehingga yang muncul adalah pemikiran atau pemaknaan secara positif. Memang sulit, tetapi kita bisa belajar dan merenungi dari semua kejadian ini. Apa yang kita bisa maknai, apa yang bisa kita lakukan dari kejadian ini secara positif. Artinya kita tidak putus asa dan kita tidak merasa jatuh, tetapi kita merasa lebih semangat lagi. Kita diajarkan untuk harus belajar lagi. Kita diajarkan untuk lebih semangat lagi. Artinya semuanya itu kita cari sisi-sisi positif dan kita lakukan dengan baik. Tentunya semuanya itu akan jauh lebih bermakna. Sahabat-sahabatku sangat luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya bagikan dan saya sampaikan. Dan kita bisa merenungi dari situasi dan kondisi seperti ini yang belum membaik, tetapi kita disuguhkan dengan informasi-informasi yang mungkin saat ini membuat kita jauh lebih sedih atau kecewa, karena juga merasakan kegagalan baik rencana-rencana yang sudah kita rancang itu gagal. Tetapi kita bisa melihat itu semua dengan cara positif. Salah satunya kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita bisa melihat jauh lebih dalam. Ketika kita berlarut-larut di dalam kehidupan kita, dalam kesedihan kita akan mengalami kerugian seperti apa. Rugi secara fisik, rugi secara mental atau psikis, tentunya itu lambat laun kita rasakan. Tetapi kalau kita bisa memaknai itu dengan positif dan mencari hal-hal yang positif di balik itu semua, pastinya semuanya itu akan kita bisa bangkit lagi dan jauh lebih baik lagi untuk menuju masa depan yang indah. Saya Vindi Dwinantio, salam semangat luar biasa.